Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Syukran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Qanitin, bil khusus Fadilatul Ustaz Haji Najib Lubis sekeluarga dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi tahun kemenangan untuk umat Islam. Mudah-mudahan menjadi tahun lebih baik, lebih berkah untuk kita semuanya, zahir wa batin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan anugerah dan nikmat ini selalu disertakan dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam penggunaan nikmat kita bisa mengarahkan semua nikmat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan untuk memberikan kita kesempatan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan syukur tersebut nikmat yang ada dijaga oleh Allah, dan Allah berkenan untuk menambahkan, menyempurnakan nikmat yang belum diberikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mohon maaf libur beberapa saat, beberapa waktu kemarin karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi istiqomah dan juga menambah kecintaan kita kepada ilmu, kepada ingin menghidupkan ilmu, dan juga hidup kita dalam keberkahan ilmu insyaallah dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk di Sabtu saat ini kita berada di Sabtu terakhir, kita membahas akan sirah nabawiyah, akan sejarah baginda Nabi. Yang di Sabtu kedua kita membahas akan tasawuf mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Qabasun Nuril Mubin. Akhir dari pembahasan kita seingat kita tentang sirah nabawiyah, yaitu di tahun ke-8 Hijriah ya. Tahun ke-8 Hijriah setelah kepulangannya para sahabat dari perang Mu'tah, yang sudah kita jelaskan cukup rinci ya. Dalam beberapa bulan kita bahas tentang perang Mu'tah, bagaimana perang tersebut menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak, pasukan muslim yang berjumlah 3.000 melawan pasukan 250.000. Dari 250.000 yang terbunuh lebih dari 3.000 sekian. Ya. Sedangkan dari umat Islam yang terbunuh hanya 12 orang. Itu saja sudah lebih dari cukup dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga pasukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita jelaskan 3 pimpinan perang Mu'tah, kemudian juga dilanjutkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang menjadi salah satu penyebab selamatnya para sahabat sehingga pulang dengan membawa kemenangan. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada Sayyidina Khalid bahwa dia adalah Saifullahil Maslul alal kafirin.
pedang Allah yang terhunus kepada orang-orang kafir. Sehingga Sayyidina Khalid bin Walid dalam semua peperangan tidak pernah kalah. Meskipun akhir hayatnya Sayyidina Khalid bin Walid meninggal dunia di ranjang, dan beliau mengatakan saat akan meninggal dunia, aku telah mengikuti lebih dari 100 perang. Setiap perang aku mengharapkan untuk mati syahid, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Sayyidina Khalid bin Walid mati syahid, tapi Sayyidina Khalid meninggal dunia karena sakit di ranjang. Dan beberapa ulama memberikan di antara hikmahnya adalah karena Nabi menyebut beliau sebagai pedang Allah, maka tidak seyogianya pedang Allah terbunuh di perang. Pedang Allah tidak seyogianya terbunuh di perang. Kalau terbunuh di perang, maka orang akan ngomong pedang Allah patah. Pedang Allah patah, kan gitu kan ya, kalah di perang. Berbeda dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah disebut oleh Nabi sebagai Asadullah, singanya Allah, dan memang seyogianya singa itu matinya di padang pasir atau di hutan. Iya, namanya singa, nggak mungkin singa matinya di kasur, nggak mungkin ya. Singa matinya di padang pasir. Subhanallah. Ya, masing-masing para sahabat memiliki kemuliaannya sendiri-sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita juga wajib menghormati para sahabat sebagai generasi pertama umat ini, dan juga mereka adalah pondasi pertama dari agama ini. Maka pemahaman mengkritisi sahabat, pemahaman kemudian merendahkan sahabat itu sangat berbahaya kepada Islam, sehingga menghancurkan Islam dari dalam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam qasidahnya beliau mengatakan, fadzul qadhi fihim hadimun asladinihi wa muqtahimun fi luji zayghin wa bid'ati. Orang yang mencela sahabat itu menghancurkan pondasi agamanya. Sehingga kalau sahabat sudah tidak dipercaya, terus mana lagi yang bisa dipercaya? Ya, kalau sahabat sudah tidak dipercaya, sahabat kok dikritisi, sahabat kok disalah-salahkan, sahabat kok. Kalau sahabat muridnya Nabi sendiri udah disalah-salahkan, ya, maka disinilah gimana pentingnya untuk menghormati para sahabat. Sampai juga ya, dalam hadis Nabi bersabda, ashabi kan nujum, sahabatku itu semisal bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, dengan mana salah satu dari mereka kalian mengikuti, kalian akan dapat petunjuk. Ya, maka disinilah juga bagaimana kebijakan Sayyidina Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau selesai kitab Muwatta, dan para ulama di zamannya kagum sama kitab Muwatta'nya Imam Malik, Khalifah Abu Ja'far Mansur berkeinginan untuk semua kitab hadis diberangus semuanya, dihabiskan semuanya, yang disisakan hanya kitab Muwatta. Ya, saking sahihnya kitab Muwatta dan juga diterima oleh seluruh kalangan ulama di zamannya. Datang Khalifah Abu Ja'far Mansur kepada Imam Malik untuk berkeinginan. Beliau mengatakan bahwa aku punya kehendak, punya planning, punya pikiran akan membakar semua kitab-kitab hadis kecuali kitab Muwatta. Kitab Muwatta yang dijadikan satu-satunya kitab hadis, sebagaimana masa Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjadikan Quran itu satu saja. Selain mushaf Utsmani tidak diperkenankan. Selain mushaf Utsmani tidak diperkenankan untuk beredar. Ya, tapi Imam Malik tidak menyetujuinya. Imam Malik tidak mau, jangan wahai khalifah. Padahal sebetulnya yang menguntungkan Imam Malik zahir wa batin. Iya, segi nilai manfaatnya ilmu, semuanya ngambil ilmu dari Imam Malik. Gimana banyaknya pahala Imam Malik dan lain sebagainya, kan gitu kan. Kalau dijadikan satu, tapi kebijaksanaan Imam Malik mengatakan, wahai Tuan Khalifah, semua sahabatnya Rasulullah itu terpencar ke seluruh penjuru bumi, tidak di kota Madinah saja.
Kitab Muwatta ini aku ambil dari anak-anak sahabat yang di kota Madinah. Sedangkan sahabat lain ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Syam, di Syria, ada yang di Irak, ada yang di mana-mana para sahabat. Dengan berjihadnya mereka wafat di semua daerah, dan semua sahabat itu memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau mematikan ilmu yang dibawa oleh sahabat-sahabat tersebut. Kebijaksanaan Imam Malik. Maka ini tadi kita sampaikan, semua sahabat memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jasa yang besar kepada agama Islam ini. Kemudian juga kita sampaikan juga tentang pengiriman pasukan kecil yang diantara kejadian Sayyidina Usamah bin Zaid, notaben cucu Rasulullah, karena ayahnya Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah. Usamah bin Zaid dalam peperangan ini melawan kabilah suku Bani Juhainah itu membunuh satu orang yang setelah duel cukup lama kemudian orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian tetap dibunuh oleh Sayyidina Usamah. Sampai kabar ini sama Rasulullah marahin Sayyidina Usamah luar biasa, dimarah-marahin sama Rasulullah. Ya, apakah kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana kau akan menghadapi kata la ilaha illallah nanti di hari kiamat? Bagaimana kalau la ilaha illallah nuntut engkau di hari kiamat? Dimarah-marahin sama Rasulullah. Sayyidina Usamah sempat membuat alibi, membuat alasan. Sayyidina Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan karena takut pedangku ya Rasulullah. Udah duel, udah lama, udah mau kubunuh, bilang la ilaha illallah. Secara dohirnya sih memang ya mungkin ya korinah, tanda keadaan memang kayak gitu. Tapi Rasulullah tidak menerima. Rasulullah bersabda, asyaqaqta qalbah, apakah kau belah dadanya sehingga kau ngerti dia ikhlas atau enggak ikhlas? Rasulullah marah-marah sampai disebutkan Sayyidina Usamah mengatakan, aku berharaplah kejadian ini sebelum aku Islam. Jadi istilahnya dengan kejadian itu kemudian dia masuk Islam, terampunkanlah semua dosa. Karena Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Iya, saking takutnya Sayyidina Usamah. Dan sebuah pelajaran buat kita semuanya, lebih ekstra hati-hati di dalam urusan darah orang muslim. Ya, dan ini diantara dosa terbesar setelah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membunuh orang tanpa hak. Jangankan membunuh orang, membantu bunuh orang pun juga demikian. Maka di akhir zaman yang semisal ini, diantaranya fitnah akhir zaman disebutkan kathratul haraj, banyaknya pembunuhan. Dalam sebuah riwayat disebut hatta la yadril qatil limadza qatal wa la yadril maqtul limadza qutil. Sampai di akhir zaman itu tidak tahu yang membunuh, tidak tahu apa sebab dia membunuh, yang dibunuh tidak tahu apa sebab dia dibunuh. Kondisi akhir zaman. Ya. Dan nampak sekarang, mohon maaf aja, ambil contoh umpamanya yang bawa-bawa kelewang di jalan gitu. Malam-malam, kadang-kadang nemu orang dibunuh aja asal aja, kelewang aja. Dia nggak ngerti siapa yang dia bunuh, nggak tahu. Yang dibunuh pun juga nggak ngerti. Lu apa pula sebab asal aku dibunuh. Ya, akhir zaman, Pak. Termasuk juga antar kelompok dan lain sebagainya, nggak ada permasalahan apa-apa. Yus pokoknya ikut aja, gaya aja, pikirnya ya Allah. Padahal ini urusan darah orang muslim. Ya, disebutkan pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah urusan darah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah urusan darah. Dalam sebuah riwayat disebutkan man qatala musliman aw aana ala qatlih walau bi syatri kalimah. Barang siapa yang membunuh orang muslim atau membantu pembunuhan orang muslim walau bi syatri kalimah, meskipun dengan separuh kalimat, laqiyallah maktubun baina ainaihi ayas min rahmatillah. Dia akan jumpa dengan Allah di hari kiamat, di jidatnya ada tulisan terputus dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Berat Pak, urusan membunuh ini berat. Ya,
maka oleh sebab itu hindarkan kita orang dari berbagai macam pertikaian. Ya, maka jangan kemudian dianggap kita nggak ikut-ikut pertikaian itu kemudian pengecut, enggak. Jangan dianggap kemudian nggak bersikap, nggak segala macam. Loh, yang dilawan Islam Muslim, Pak. Apa pasal kemudian kadang-kadang lucu kita orang. Satu demo teriak Allahu Akbar, yang di demo juga demikian punya kelompok teriaknya juga Allahu Akbar. Sama Allahu Akbarnya, Pak. Sama-sama teriak Allah Akbar, sama-sama Muslim. Dan bisa jadi terjadi chaos sampai kemudian terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, maka oleh sebab itu ulama-ulama kita khususnya di akhir zaman ini nyebutkan di antara tanda orang selamat di akhir zaman itu disebutkan dia bisa menjaga 3 hal. 1, menjaga tangan dari darah, menjaga tangan kita dari darah. Jauhkan tangan kita dari darah, itu berbahaya. Ya. Dan termasuk juga hadisnya Nabi, bagaimana Nabi bersabda terjadi pembunuhan di barat, orang timur dapat bagian dosa. Terjadi pembunuhan di timur, orang barat dapat bagian dari dosa. Kenapa? Karena ridho dengan pembunuhan itu. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh informasi di luar negeri itu bagaimana. Tahu-tahu kemudian kita karena media sosial kemudian kita bilang udah biarin aja Yaman habis itu, biarin aja dibunuh semuanya, dibom sama Saudi. Loh, karena Yaman Muslim. Kita bukan kemudian dukung-dukungan ini Saudi ini Yaman, sesama Muslim itu. Syria sama ini dan segala macam, antara Hizbullah dengan ini, antara Ikhwanul Muslimin dengan ini. Saya tidak tahu akan akidah masing-masing, saya tidak ngerti. Yang penting kalau sesama Muslim tabarrokna, kita membebaskan diri dari itu semuanya, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Dan sekarang kadang kita nggak ngerti, Pak. Kita informasi seakan-akan ya, semisal contoh ringan. Awal munculnya ISIS. Gimana kita orang tertipu, Pak? Banyak yang kemudian sebagian orang-orang Jawa berangkat ke Syria sana. Berpikir mereka ini jihad betulan. Ternyata ujung-ujungnya ISIS itu bunuhin sesama Muslim. Sampingnya dia Israel nggak diurus, yang sesama Muslim yang nggak cocok sama dia dibunuhin. Nah, akhirnya mereka sadar di sana mau balik nggak bisa ke Indonesia. Negara Indonesia pun nggak nerima juga, nggak mau mengirimkan bantuan untuk evakuasi mereka. Akhirnya kacau balau akhirnya. Ya namanya informasi, Pak. Kita ini jangan gampang-gampang nerima informasi. Ya, walhasil demi keimanan kita, selama kita tahu orang Muslim dengan Muslim, maka jangan ikut campur. Karena kita nggak paham. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan peperangan, berhubungan dengan pertikaian, berhubungan dengan segala macam penderitaan umat Islam. Ya, berbeda kalau umpamanya memang betul-betul kafir harbi kayak Israel umpamanya gitu ya. Udah jelas-jelas itu kan gitu kan. Nah, kafir nah, kan gitu. Maka sesama Muslim ini yang perlu ini satu tadi kita sampaikan, menjaga hifdzul yad minad dam, menjaga tangan dari darah. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan minad dzam, menjaga lesan dari mencela. Sebisa mungkin lesan kita tidak mencela, sebisa mungkin. Ya, jaga lesan jangan sampai mencela. Ya. Umpamanya pun kepada orang yang berbeda paham sama kita, kita tidak menggunakan cara celaan, tapi kita menggunakan cara para anbiya, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kita menyampaikan sejelas mungkin. Kita menyampaikan serinci mungkin. Setelah itu, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Yang dapat petunjuk, dia dapat petunjuk menguntungkan dia sendiri. Yang dia sesat, sesat merugikan dia sendiri. Gak ada sampai kemudian kita mencela-cela, sampai kemudian berkata-kata kotor,
berkata-kata yang menyakitkan hati dan lain sebagainya. Sebisa mungkin hifdzul lisan minadzam, menjaga lisan dari celaan. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul qalbi minal ham, menjaga hati dari kegundahan urusan akhir zaman. Istilahnya kondisi akhir zaman ini banyak kacau, maka perlu memperkuat dengan tawakal kepada Allah. Perlu memperkuat diri dengan kekuatan iman kepada Allah. Allah yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tidak terikut hati dengan kondisi zaman. Sehingga ngikut sana ngikut sini akhirnya kacau, Pak. Akhirnya kacau. Ya, memang pastinya dibisikkan sama setan, ini untuk agama, ini untuk kemuliaan Islam, ini untuk, tapi ya ujung-ujungnya Pak, kadang-kadang ya ujung-ujungnya tertipu, tertipu, ditipu sama kekuasaan, ditipu sama politik, ditipu sama ini segala macam. Udah, jangan repot-repotkan diri sama urusan hal tersebut, maka luruskan hati untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dengan menjaga keluarga, memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kita sampaikan gimana kejadian Sayyidina Usamah yang dimarahin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena membunuh seseorang yang di dalam peperangan dia mengucapkan kata la ilaha illallah. Kemudian kejadian di tahun ke-8 juga ada Sariyah yang namanya atau pasukan kiriman Rasulullah, ekspedisi dikirim oleh Rasulullah ke pinggiran Syam. Nah, pinggiran Syam namanya Perang Dzatus Salasil. Perang Dzatus Salasil. Perang Dzatus Salasil ada yang mengatakan itu setelah perang Khaybar. Ada juga yang mengatakan di tahun ke-8. Maka beda pendapat sebagian para ulama, tapi walhasil perang Dzatus Salasil menjadi perhatian di kalangan para ahli sejarah karena banyak hikmah di dalamnya. Perang Dzatus Salasil berhubungan dengan dua ekspedisi pasukan yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya perang Dzatus Salasil itu adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi untuk ke pinggiran Syria, dipimpin oleh Sayyidina Amr bin As. Amr bin As baru-baru masuk Islam. Sudah pernah kita sampaikan masuk Islamnya Amr bin As berdekatan dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Amr bin As masuk Islam di Habasyah, di depan Raja Najasyi. Ini diantara keajaiban, keanehan. Raja Najasyi itu tidak disebut sebagai sahabat karena nggak pernah jumpa sama Nabi. Meskipun beliau Islam, kan nggak jumpa sama Nabi Raja Najasyi. Amr bin As sahabat, tapi Islamnya Amr bin As di Raja Najasyi. Amr bin As itu berkawan sama Raja Najasyi. Maka setelah kekacauan yang terjadi saat sampai terjadi Sulhul Hudaybiyah, Amr bin As itu nggak nyaman di kota Mekah, mengerti bahwa orang kafir Quraisy ini dolim sama Nabi Muhammad, dolim, dan dia mengetahui bagaimana tanda-tanda Nabi Muhammad pasti akan menang. Nah, akhirnya dia menjauhkan diri dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia, ke Raja Najasyi. Ternyata Raja Najasyi Islam juga. Akhirnya Amr bin As masuk Islam. Yang setelah Islam pertama di Raja Najasyi, kemudian Amr bin As datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amr bin As sahabat meskipun di akhir kemudian pembahasan beliau Sayyidina Amr bin As termasuk bagian dari yang nggak bisa dipisahkan dari kejadian yang cukup pelik di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terjadinya perang Siffin. Tapi Amr bin As sahabat yang mulia dan beliau
adalah di antara Sayyidina Amr bin As adalah pimpinan pasukan yang menaklukkan kota Mesir, sehingga awal mula Islam masuk ke Mesir itu adalah dengan pasukannya Amr bin As. Maka kalau dengan pasukannya Amr bin As boleh, kalau kita bicara tentang masalah pahalanya orang Mesir semuanya mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang sampai yaumul qiyamah masuk ke buku catatannya Amr bin As. Iya kan? Maka Sayyidina Amr bin As adalah di antara sahabat yang mulia, dan anaknya namanya Abdullah bin Amr bin As lebih dekat sama Rasulullah dan lebih zuhud. Anaknya di antara ulama-ulama sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ada beberapa nama Abdullah yang menjadi ulama sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah putranya Amr bin As. Ya, lebih dekat sama Rasulullah putranya tersebut, Abdullah bin Amr bin As, daripada ayahnya. Tadi kita sampaikan perang Dhatus Salasil. Jadi Rasulullah mengirimkan pasukan ke pinggiran Syam karena dipimpin oleh Amr bin As. Di antara kebijaksanaannya Rasulullah, karena yang akan didakwain di sekitaran Syam itu daerah neneknya Amr bin As. Daerah neneknya Amr bin As. Jadi Amr bin As bin Wa'il. As bin Wa'il punya ibu ini orang asli dari Syam. Sehingga Rasulullah mengirim Amr bin As karena neneknya orang asli sana. Maka dikirimlah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasukan tersebut. Dan pasukan yang kedua yang kita sampaikan ada hubungannya, yaitu Sariyah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini di antara para sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Dikenal itu Asyra Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat dijamin masuk surga. Sebetulnya yang dijamin masuk surga enggak 10 aja. Banyak sahabat yang dijamin Nabi masuk surga, tapi sebutan 10 dijamin masuk surga karena Nabi menyebutnya di satu majelis. Dan Nabi menyebut beberapa kali. Jadi di satu majelis Nabi menyebut langsung 10 orang ini. Beberapa kali Nabi menyebut. Sehingga dikenallah di kalangan sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebetulnya yang dijamin masuk surga selain 10 ya banyak sebetulnya. Banyak. Nah 10 ini di antara sahabat yang mulia yang dikenal mereka adalah yang termulia dari semua sahabat. Jadi kedudukan sahabat itu para ulama mengatakan pertama kali yang termulia 4 khulafaur rasyidin. 4 khulafaur rasyidin. Setelah 4 khulafaur rasyidin tambah 6 orang yang menjadi penyempurna 10 orang yang dijamin masuk surga ini tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqun? Ini disebut dalam Al-Qur'an, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, siapa as-sabiqunal awwalun? Sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam. Para ulama mengatakan di antara definisi sahabat sabiqul awwalun adalah yang pernah sholat 2 kiblat. Jadi terjadi awal hijrah Nabi kiblat ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian setahun itu dianggap as-sabiqunal awwalun. Ya. Setelah as-sabiqunal awwalun, kemudian ahlu Badar. Ahli Badar yang ikut perang Badar. Setelah ahli Badar, ahli Uhud. Yang ikut Uhud. Setelah yang perang Uhud, kemudian yang ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan yang terjadi di Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah akhir tahun ke-6 Hijriah.
sudah pernah kita jelaskan itu saat Nabi umroh yang tidak jadi. Ya, setelah diinformasikan Sayyidina Utsman yang dikirim oleh Nabi sebagai delegasi ke orang kafir Quraisy, diisukan Sayyidina Utsman dibunuh, Nabi buat sumpah setia. Itu disebut bai'atur ridwan. Disebut bai'atur ridwan karena setelah bai'at itu Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang membaiat engkau di bawah pohon. Jadi ada kepastian Allah meridhoi mereka yang berbaiat di bawah pohon. Itu adalah bai'atur ridwan di Hudaybiyah. Hudaybiyah lebih kurang 21 km atau ke 23 km dari kota Mekah. Tadi kita sampaikan apa tadi? Kedudukan-kedudukan sahabat. Nah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang kita sampaikan tadi, pasukan kedua tadi ini di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, sebut 10 ini. Yang termulia pertama kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Yang ketiga Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Kemudian setelahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ini yang saya ceritakan. Muhajirin, orang muhajirin. 10-10-nya muhajirin semuanya. 10-10-nya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah keluarga dari ibunya Nabi. Jadi sepupuan sama ibunya Nabi. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian berikutnya adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini siapa? Iparnya Umar bin Khattab. Yang sebab Sa'id bin Zaid inilah Umar bin Khattab masuk Islam. Sa'id bin Zaid. Umar bin Khattab masuk Islam di tangannya Sa'id bin Zaid ini pertama kali. Ya, dia iparnya Sayyidina Umar. Kemudian yang ke-8, ya, yang ke-8 namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kaya-kayanya sahabat yang masyhur, Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ke-9 namanya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini sepupuan Nabi, sepupu sama Nabi, karena ibunya namanya Sofia. Sofia itu bibiknya Nabi. Sofia itu bibiknya Nabi. Zubair bin Awwam. Kemudian yang ke-10 namanya Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Di antara sahabat awalun Tolha bin Ubaidillah mengatakan, aku orang yang keempat masuk Islam. Aku orang yang keempat masuk Islam. Jadi keempat masuk Islam itu berarti kalau dibicara 3 pertama kali masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Ini orang pertama kali ini keluarga Nabi. Keempat Tolha bin Ubaidillah. Beliau mengatakan aku yang keempat yang pertama kali masuk Islam. Ini tadi 10. Nah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, itu beliau di antara orang yang Sayyidina Umar bin Khattab kepingin jadi khalifah. Tapi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wafat sebelum Sayyidina Umar. Jadi yang wafat pertama kali Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar jadi khalifah, ya kan? Nah, saat Sayyidina Umar jadi khalifah, di pertengahan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wafat. Wafat Abu Ubaidah di Syam, di Syria. Ya, makamnya sekarang ada di Yordania. Makamnya ada di Yordania. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Saat Sayyidina Umar mau wafat, Sayyidina Umar berkata, andaikan Abu Ubaidah masih hidup, aku tunjuk dia jadi khalifah. Andaikan Abu Ubaidah masih
hidup, aku tunjuk dia jadi khalifah. Tapi karena sudah wafat, maka kalian musyawarah sisa dari 10 yang dijamin masuk surga ini. Sisa 10 yang dijamin masuk surga. Maka bermusyawarahlah, berarti sisa berapa? Sisa 7 orang. Karena yang wafat kan 3, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang jadi musyawarah 7 orang. Kemudian mengangkat Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Sayyidina Umar sebelum wafat sempat bicara, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku tunjuk Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini di antara sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Sehingga Nabi menyebut amin hadil ummah, orang yang paling dipercaya dari umat ini. Ya, meninggal dunia di Syam, kejadian Ta'un Amwas. Jadi ketika terjadi masa penyakit ya, masa penyakit Amwas, beliau di antara sahabat yang wafat meninggal dunia di sana. Makamnya di Yordania. Tadi kita sampaikan apa tadi? Pasukan Abu Ubaidah dikirim oleh Rasulullah, pasukan Abu Ubaidah, dan Rasulullah hanya memberikan bekal 1 karung kurma. Jumlah pasukan lebih kurang 300 orang. Dikasih sama Nabi cuman kurma 1 karung. Hari pertama dibagi kurmanya 2-2. Bagi kurma 2-2. Ya kan? Hari berikutnya bagi 1-1. Gak kebayang Pak, gimana ya zaman Nabi ya, 1 hari makan 1 kurma itu ya apa Pak? Ya Allah, beratnya ya zaman dulu ya. Tapi kekuatan iman mereka. Tapi jujur Pak ya, kadang-kadang kalau kita jujur Pak ya, kadang-kadang masa sulit itu yang nikmatnya makanan terasa luar biasa itu kadang-kadang Pak. Kadang-kadang Pak ya. Ya wallahu alam ya, kita orang masih kadang-kadang teringat makanan yang terenak itu makanan di pondok pesantren dulu loh Pak. Iya kan? Terong, sambel, ya. Rasanya makanan itu masih terasa nikmatnya sekarang. Masih terasa nikmatnya. Jadi makanan-makanan enak yang sekarang kita makan, kari, sop, segala macam. Ya enak-enak. Tapi kok rasanya rindu dengan makanan-makanan yang dulu itu sebetulnya. Kenapa? Karena hati Pak. Karena hati. Hati lagi asyik, lagi kuat iman. Ya, lagi tumaknina sama Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan luar biasa itu. Kenikmatan luar biasa. Jadi kadang-kadang memang masa sulit itu ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang pernah merasakannya. Ya, sehingga disebutkan dalam beberapa hari sudah habis itu perbekalan. Ya, cuman dikasih sama Nabi satu karung kurma. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ngirimkan rezeki. Dan ini diantara berbagai macam ya, kadang-kadang kejadian-kejadian aneh. Saat mereka berada di pinggiran pantai Sif namanya, pantai Sif di Jazirah Arab, Allah Subhanahu wa taala ngirim untuk mereka ikan yang sangat besar. Kalau dalam bahasa Arab disebut ikan ambar. Ikan yang sangat besar terdampar di pantai. Besarnya Masya Allah, besarnya mungkin paus atau mungkin yang lebih besar dari paus, nggak paham lah. Tapi besarnya luar biasa, sampai disebutkan dalam riwayat tersebut lubang matanya ikan itu didudukin 12 orang. Lubang matanya. Tapi memang luar biasa ya, memang hewan-hewan laut ya. Kadang-kadang nggak terduga besarnya itu seberapa. Nah, Anda ambil contoh ringan saja, cerita Nabi Yunus dimakan sama ikan. Itu dimakan sama ikan itu nggak pakai digigit loh Pak. Iya kan? Ditelan, glek masuk. Ditelan, glek itu kan hanya manusia, jadi kayak pil satu itu ya masuk. Iya.
Al-Quran yang mengatakan. Maka ini juga ikan ini luar biasa, gedenya luar biasa di antara keramatnya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala ngirim. Ya. Disitulah supaya kita pahami bagaimana kekuatan iman para sahabat tersebut. Ya, dikasih Nabi kurma 1 karung, ya udah dengan 1 karung berangkat jihad fisabilillah. Ya. Rezeki berikutnya ya apa? Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Coba kalau kita mestinya mikir semuanya banyak. Kita berangkat perkiraan sekian bulan. Sekali 1 hari makannya sekian, 1 hari makannya sekian. Nah, kan sudah mikir kita orang. Tapi para sahabat nggak bisa dibayangkan, Pak. 300 orang dibawain Nabi cuman kurma 1 karung. Kurma 1 karung untuk 300 orang berapa hari? Habis. Ya, 1 hari makan 2, 1 hari makan 1, sampai kemudian 1 hari 1 kurma dibagi 2. 1 hari dikasih kurma, itu apa? Dimut-mut aja atau apa itu ya? Subhanallah. Tapi kemudian setelah mereka habis perbekalan, Allah Subhanahu wa taala ngirim ikan ini tadi yang sangat besar. Dan subhanallah ikan tersebut sampai berbulan-bulan tidak basi. Nah, ini tadi termasuk di antara keajaiban. Ya, sampai dibawa oleh sahabat ke kota Madinah. Sisa-sisa dagingnya dibawa ke kota Madinah. Jadi hari-hari makan ikan gitu terus. Dan kuat ikan itu. Ya Allah alam, kita nggak terbayang pasukannya Nabi, pasukan Abu Ubaidah, sahabat ini kemudian ahli chef masak sehingga bisa ngatur ikan ini supaya awet. Gak kepikir kita orang, tapi sudah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala sampai ikan tersebut, daging ikan tersebut masih ada dan awet sampai mereka balik ke kota Madinah. Ketika diceritakan sama Nabi bersabda, "Dzaka rizqun saqahullahu ilaikum." Itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kalian. Ya. Terus Nabi bersabda, "Apakah ada sisanya? Berikan sama aku bagian sedikit," katanya gitu. Nabi minta sedikit, bukan Nabi kok minta itu karena butuh, tapi untuk menyenangkan hati para sahabat supaya dikasih hati dikasih bagian dari daging ikan tersebut. Ya, nah tadi ini diantara kita sampaikan ada 2 pasukan, 1 pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, 1 pasukannya Sayyidina Amr bin As. Nah, saat Sayyidina Amr bin As akan perang Sariyat Datus Salasil itu, Sayyidina Amr bin As ngirim surat kepada Rasulullah karena jumlah pasukan sangat banyak, sehingga minta bantuan. Nah, minta bantuan sama Rasulullah mengirim Abu Ubaidah dengan pasukannya untuk membantu Amr bin As. Maka berangkatlah Abu Ubaidah, dan di dalam pasukan Abu Ubaidah itu banyak kubarus sahabat-sahabat yang pembesar-pembesarnya, yang tua-tua, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Pasukan tersebut, subhanallah, Nabi memang segala sesuatunya banyak tahu ya. Sering kita sampaikan ya, jangan kita berkata Nabi tidak ngerti ilmu gaib. Itu kurang ajar sama Nabi. Ya, Nabi ngerti ilmu gaib, ya dengan kadar yang diberitahu oleh Allah. Yang nggak dikasih tahu sama Allah, yang nggak tahu, gitu aja. Tapi kalau kita katakan Nabi tidak ngerti ilmu gaib, itu kurang ajar. Berapa ribu hadis tentang Nabi mengetahui kondisi akhir zaman. Berapa ribu hadis tentang Nabi membahas tentang barzakh. Berapa ribu hadis Nabi membahas tentang hari kiamat. Itu bukan ilmu gaib itu. Kan ilmu gaib. Ada pula orang yang ngotot Nabi tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, manusia biasanya Nabi. Itu ngeremehin Nabi. Nah, diantaranya dalam perang ini Nabi juga bersabda kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ngomong sama Sayyidina Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, kalau kau jumpa sama Amr, fatatawa'a wala takhtalifa."
berusahalah kalian berdua damai, jangan selisih pendapat. Jangan selisih pendapat. Di antara sabdanya Nabi ketika akan Sayyidina Abu Ubaidah berpamitan sama Nabi. Berangkatlah. Betul, nyampe di sana, Abu Ubaidah seorang sahabat muhajirin mulia, di antara orang yang pertama-pertama masuk Islam. Di dalam pasukannya Abu Ubaidah ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Seyogyanya secara etika, ya pastinya mereka lah yang lebih mulia daripada pasukan Amr bin As. Tapi Amr bin As ngotot, ini perang Dhatus Salasil, aku yang dikirim oleh Nabi, sedangkan kalian adalah pasukan bantuan. Maka pasukan bantuan harus nurut sama pasukan utama. Ya. Jadi pimpinannya harus Amr bin As. Abu Ubaidah nolak awalnya. Dia mengatakan, gak mungkin engkau kemudian mimpin Abu Bakar Siddiq, mimpin Umar bin Khattab, mimpin muhajirin yang tua-tua. Sedangkan kau masih muda, Amr bin As masih muda, baru masuk Islam baru beberapa bulan kemarin. Tapi Amr bin As, ya Allah alam, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As ngotot. Ya, tapi subhanallah, Abu Ubaidah teringat pesannya Rasulullah. Kalau kau sampai sama Amr bin As, maka berusahalah damai. Jangan kemudian berselisih pendapat. Akhirnya Abu Ubaidah ngalah, ya udahlah. Ngalah. Jadi ngalah akhirnya ya yang memimpin Amr bin As, ya namanya pemimpin dohir wa batin. Sampai urusan sholat yang jadi imam Amr bin As. Karena dulu itu namanya pemimpin ya gitu. Ya semisal umpamanya khalifahnya Abu Bakar Siddiq, ya jadi imam masjid Abu Bakar Siddiq, ya kan? Umar bin Khattab jadi khalifah, yang jadi imam di masjid juga Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah itu ya pemimpin dohir wa batin, baik pemimpin di dalam ekonomi, pemimpin di dalam politik, pemimpin dalam militer, pemimpin juga di dalam agama. Ya. Dan bahkan juga pernah kejadian juga Sayyidina Amr bin As malam hari junub, ya, tapi waktu itu musim dingin. Tapi beliau tetap ngotot ya untuk jadi imam pakai tayamum. Sahabat semuanya nggak nerima, masih memungkinkan untuk mandi katanya gitu ya. Tapi karena saya ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala gimana untuk taat sama amir. Taat sama pemimpin ya. Akhirnya tetap Sayyidina Amr bin As jadi imam salat subuh, sedangkan dia dalam kondisi junub hanya tayamum saja. Mayoritas sahabat nggak nyaman. Kenapa? Karena masih memungkinkan untuk mandi. Sampaikan kepada Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, engkau sholat subuh dengan mereka dalam kondisi junub, katanya Amr bin As, ya Rasulullah, iya kalau orang kuat ya Rasulullah, kalau dingin dia mandi kuat, aku gak kuat ya Rasulullah, aku takut, aku sakit ya Rasulullah, kalau aku sakit nanti gimana perang aku jadi pemimpin ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum ketawa aja, Rasulullah tidak. Artinya ya sebagian istilahnya masing-masing orang punya alasan kan gitu ya. Dan bisa jadi alasan tersebut masih masuk akal atau masih memungkinkan dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mayoritas sahabat yang lain yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa, yang memiliki keteguhan di dalam beramal, masih menganggap bahwa masih memungkinkan mandi kok tayamum gitu kan ya. Nggak sampai matinya lah kayak gitu. Tapi itu tadi diantara gimana ketaatan sahabat kepada amir, sehingga ada hadis Nabi man ata'al amir faqad man asal amir faqad asa Abul Qasim, yang dia tidak nurut sama pemimpin maka dia nggak nurut sama Nabi Abul Qasim. Maka penting adanya pemimpin ini Pak, ya adanya pemimpin. Ya selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus taat kepada pemimpin. Baik pemimpin secara keseluruhan atau pemimpin lokal atau pemimpin apapun, termasuk juga anak istri nurut sama suami. Anak istri nurut sama
Suami. Kalau istri kemudian nggak nurut sama suami, ya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh malaikat. Nggak bisa pula kemudian istri kemudian berpikir sendiri, nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu. Ya suamiku nggak tahu aja pun nggak apa-apanya. Aku punya alasan kok, tetap nggak bisa. Hukum tetap istri wajib taat sama suami. Kalau umpamanya nggak taat, ya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh malaikat sepanjang malam. Ya, maka di sini perlunya taat kepada pemimpin itu adalah bentuk kesungguhan. Ya, bukan main-main. Ya, maka di sinilah ketika seseorang sudah menampakkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan, maka harus totalitas, selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi sedikit cerita tentang pasukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang dikirim oleh Allah ikan besar di pantai, dan juga Sayyidina Amr bin As dalam perang Dhatus Salasil. Yang ini adalah tahun ke-8 Hijriah. Ya, kemudian setelah itu di antara kejadian tahun ke-8 Hijriah adalah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu juga kejadian besar yang insyaallah akan kita bahas pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita untuk semua ilmu yang manfaat insyaallah, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, diatur yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.